Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Halimah Rahab. Bersama dengan rekan diskusi saya akan membahas materi mengenai paragraf pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu, saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih banyak kepada ibunda dosen, yaitu Ibu Sri Dinanta Ginting, yang telah memberikan kesempatannya kepada kelompok kami untuk dapat menampilkan video hasil diskusi kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu 5 pertanyaan mengenai paragraf yang akan dibawakan oleh rekan diskusi saya, yaitu Erni Kartika, dan dijelaskan oleh saya sendiri beserta rekan-rekan diskusi saya yang lainnya. Semoga teman-teman di rumah dapat mengikutinya dengan baik serta memahaminya. Terima kasih. 1. Apa yang dimaksud dengan paragraf? Pertanyaan ini akan dijawab oleh teman kami Elsa Nova. Saya ingin menjelaskan pengertian paragraf. Paragraf adalah bagian suatu karangan yang memiliki satu pikiran pokok, pikiran utama, beberapa gagasan, serta pikiran penjelas. Nah, dari penjelasan Elsa, kita sudah tahu bahwa paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang memiliki satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas yang saling terhubung membahas tentang suatu topik tertentu. 2. Bagaimana cara menentukan topik dari suatu paragraf? Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh teman kami Angelica Yasmina Sinulinga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit cara menentukan topik paragraf. Yang pertama, kita harus membaca paragraf dan mengamati keseluruhan setiap paragraf. Yang kedua, cari kata kunci yang paling sering diulang-ulang dalam bacaan baik. Dan yang terakhir, jika pertanyaan tentang topik, maka jawabannya berubah satu kata atau kelompok kata. Topik dari sebuah paragraf adalah inti tulisan atau judul teks. Wah, luar biasa sekali penjelasan dari Angelica sehingga membuat kita tidak bingung lagi untuk menentukan topik dari suatu paragraf. 3. Apa saja jenis-jenis paragraf? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Evianti Dwi Setia dan Fikri Kairani. Untuk jenis-jenis paragraf terbagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan gagasan utama yang akan saya jelaskan, dan kedua, berdasarkan penyampaian yang akan dijelaskan oleh rekan saya Fitri. Berdasarkan gagasan utama. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya di awal paragraf. Kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang letak gagasan utamanya di awal dan juga di akhir paragraf. Letak gagasan utamanya di awal dan juga di akhir paragraf. Dan yang selanjutnya yaitu paragraf menurut tujuannya. Paragraf menurut tujuannya dapat dibagi menjadi 5, yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi bersifat menceritakan secara kronologis dan tulisannya ditulis secara runtut sehingga memudahkan sang pembaca untuk memahami isi teks tersebut. Yang kedua, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi yaitu menjelaskan ataupun memaparkan fakta-fakta yang ada dan semuanya diambil dari fakta-fakta yang ada. Dan yang ketiga yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi yaitu menjelaskan atau memberikan pandangan kepada sang pembaca, namun tidak hanya menyajikan fakta ataupun isu dalam isinya, namun lebih mengedepankan pendapat sang penulis. Yang keempat yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi sama dengan paragraf argumentasi, namun lebih mengedepankan pendapat sang penulis. Perbedaan paragraf argumentasi dan persuasi dapat dilihat dari paragraf persuasi yang kalimatnya yang isinya bertujuan untuk mempengaruhi para pembaca yang mengandung kata-kata, ajakan ataupun imbauan. Yang kelima yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi bertujuan untuk membuat pembaca merasakan apa yang dideskripsikan dan dapat membayangkannya seolah-olah dia melihat dan mendengar apa yang dideskripsikan. Nah, dari penjelasan Evianti dan Fitri, kini kita sudah tahu bahwa jenis-jenis paragraf diantaranya paragraf induktif, deduktif, naratif, dan lain sebagainya.
4. Setelah mengetahui jenis-jenis paragraf, tentu kita bertanya bagaimana contoh-contoh dari jenis-jenis paragraf tersebut. Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Intan Francisca Nainggolan dan Jenny Trivarian Lawi. Untuk contoh-contoh dari paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama adalah paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Contohnya adalah tentang penyair. Chairil Anwar adalah salah satu penyair ternama di Indonesia. Penyair kelahiran Medan ini juga menjadi bagian dari sastrawan angkatan 45 yang terkenal selain Asrul Sani dan Rifai Apin. Puisi-puisi Chairil sangat dicintai dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah puisi yang berjudul Aku. Di sini yang menjadi kalimat utamanya adalah Chairil Anwar adalah salah satu penyair ternama di Indonesia. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Contohnya bertema kesehatan. Apapun jika dilakukan secara berlebihan bukanlah hal yang baik. Sama halnya seperti mengkonsumsi makanan. Terlalu banyak makan juga bisa mendatangkan berbagai macam penyakit. Misalnya obesitas, serangan jantung, stroke, atau penyakit lain seperti kolesterol dan gula. Untuk itu, makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh demi menjaga kesehatan jangka panjang. Di sini yang menjadi kalimat utamanya adalah, untuk itu, makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh demi menjaga kesehatan jangka panjang. Yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal dan di akhir paragraf. Contohnya juga bertema kesehatan. Penyakit influenza mudah menular. Menurut penelitian, penyebaran virus flu sangat terkait dengan kelembapan udara. Di negara beriklim sedang seperti Amerika Utara dan Eropa, wabah flu biasanya terjadi di musim dingin. Sementara itu di negara tropis, influenza menyebar di musim penghujan. Kita harus berhati-hati dengan penyakit influenza yang ternyata mudah menular. Di sini yang menjadi kalimat utamanya adalah penyakit influenza mudah menular dan kita harus berhati-hati dengan penyakit influenza yang ternyata mudah menular. Baiklah, untuk contoh-contoh dari paragraf berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jenny Trivan Laulin. Berdasarkan bentuk penyampaiannya, paragraf terbagi atas 5 bagian. Yang pertama adalah paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan kejadian secara kronologis berdasarkan keterangan waktu yang jelas. Contohnya, pagi-pagi sekali aku sudah bergulak dengan laptop dan sejumlah buku referensi kuliah lainnya. Aku bergegas menyelesaikan tugas-tugas kuliahku yang akan dikumpulkan pada dosen pukul 8 WIB. Semenjak subuh aku telah bergulat dengan ini semua. Perasaan lelah dan penat tak kurasa lagi. 2. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang di dalamnya memaparkan tentang suatu hal yang secara rinci dan sejelas-jelasnya. Contoh, acara bakti sosial yang diselenggarakan oleh sejumlah aktivis sosial dan mahasiswa ini diselenggarakan di kampung kami. Mereka membagi-bagikan secara gratis buku-buku pelajaran sekolah, buku tulis, alat tulis, dan juga tas sekolah kepada anak-anak. 3. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi menggambarkan tentang keadaan suatu objek sedetail-detailnya. Contoh, pemandangan dari atas Gunung Dempo sungguh menakjubkan. Terlihat dari atas hamparan petak sawat, bak pemandani hijau memanjang. Aliran sungai terlihat seperti saluran air yang kecil sekali. Para petani terlihat seperti semut-semut kecil yang sedang berbaris. 4. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang menjelaskan berkenaan dengan suatu permasalahan tertentu dengan menyajikan data-data yang otentik untuk mempertahankan pendapat penulis. Contohnya, di era informasi, kemajemukan masyarakat cenderung menjadi beban daripada modal bangsa. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai
masalah yang sumber-sumbernya berbau kemajemukan khususnya di bidang agama. Sejumlah permasalahan serius berbau agama seperti di Poso, Sulawesi Tengah, Ambon, Maluku memang mereda, namun masalah baru pun muncul seperti yang terjadi sekarang pada polemik keberadaan Jemaah Ahmadiyah. 5. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bersifat mempengaruhi pembaca agar mempercaya dan mengikuti apa yang menjadi inti permasalahan dari paragraf tersebut. Contohnya, jika Anda ingin lulus dan sukses dalam menempuh ujian nasional, maka perlu untuk memilah dan memilih hal-hal yang menjadi prioritas. Misalnya, kurangi bermain dan fokuslah dalam belajar. Ikuti pelajaran tambahan di lembaga yang Anda percaya dan aktiflah bertanya kepada guru maupun teman Anda. Berusahalah dengan maksimal karena usaha yang keras tak akan pernah mengkhianati hasilnya. Sekian dan terima kasih jawaban dari soal nomor 4. Tentu dari penjelasan Intan dan Jenny yang baru saja kita saksikan tadi, membuat kita semakin mengerti bagaimana cara membuat paragraf yang baik dan benar. 5. Apa saja ciri-ciri paragraf? Pertanyaan ini akan dijawab oleh teman kami Halimah Harahap. Baiklah, untuk memudahkan kita dalam mengenali suatu paragraf, kita harus mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Nah, berikut saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri dari paragraf. Yang pertama yaitu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca yaitu titik. Yang kedua, letak kata dalam kalimat pertama berjarak 5 spasi dari kiri, atau lebih tepatnya ia menjorok ke kanan. Itu untuk jenis paragraf biasa. Sedangkan untuk jenis karangan ilmiah seperti makalah, skripsi ataupun tesis, ia berjarak 8 spasi dari kiri. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga yaitu di dalam paragraf terdapat ide pokok atau gagasan utama yang terletak di dalam kalimat utama. Dan yang keempat yaitu kalimat selanjutnya disebut sebagai kalimat penjelas yang berfungsi untuk menerangkan kalimat utama tadi. Dan untuk ciri-ciri yang terakhir yaitu memenuhi beberapa syarat paragraf yang baik seperti kesatuan atau kohesi, kepaduan atau koherensi, kelengkapan, dan kovariasian. Terima kasih Halimah untuk penjelasannya. Sekarang kita sudah mengetahui ciri-ciri dari suatu paragraf. Baik, demikian video tentang